Latar belakang kurangnya media penunjang pembelajaran bahasa Arab, serta banyaknya peserta didik yang kurang tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab khususnya Mahara Al-Kalam. Sulitnya menguasai Mahara Al-Kalam, batasan masalah, pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan media video animasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara Mahara Al-Kalam. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah al-hiwayah. Kualitas produk yang dikembangkan diketahui dengan validasi oleh dosen UIN Raden Intan Lampung dan guru bahasa Arab di MTS Bandar Agung dan keterlaksanaan uji coba di MTS Al-Hikmah. Subjek penelitian ini di dua sekolah yaitu MTS Bandar Agung dan MTS Al-Hikmah khususnya kelas 8. Rumusan masalah, bagaimana mengembangkan media video animasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara Mahara Al-Kalam dengan materi al-hiwayah. Bagaimana keefektivitasan media video animasi dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8 MTS. Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran video animasi dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8 dengan materi al-hiwayah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan media video animasi 2 dimensi dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8. Mengetahui keefektivitasan media video animasi 2 dimensi yang dikembangkan, dan mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran video animasi dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8 dengan materi al-hiwayah. Landasan teori, yang pertama, media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar, yang dalam bahasa Arab media adalah perantara wasail. Media pembelajaran merupakan perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan mengajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, video animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti hidup, jiwa, dan semangat. Animasi adalah gambar yang memuat objek seolah-olah hidup, seperti hewan maupun objek-objek lain yang dituangkan dalam bentuk gambaran 2 dimensi atau 3 dimensi. Selanjutnya yaitu Mahara Al-Kalam. Mahara Al-Kalam atau speaking skill, keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, gagasan, atau perasaan yang kepada pemitra bicara. Dalam makna yang luas, berbicara adalah suatu sistem yang dapat didengar dari dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, metode penelitian Research and Development. Metode yang digunakan mengacu pada model ADI. Terdapat 5 langkah dalam penelitian pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, development. Yang keempat, implementation. Dan yang terakhir, evaluation. Terima kasih Ustadz. Demikianlah presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Orangnya maksudnya gini loh, nggak mau menunjukkan diri. Tapi kalau disuruh dari tugas, mungkin dia usahakan. Baik, terima kasih kita sudah. Dan ini ribut sekali itu, apa itu? Kita sudah mendengarkan presentasi Anda yang terkait dengan proposal ini. Mungkin langsung saja akan berikan waktu kepada Haji Guntur Jayakusuma, MA, sebagai pembahas utama. Kami persilakan Pak Guntur. Baik.
Terima kasih Pak Moderator, Bapak Profesor Dr. Sultan Syarif MA. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi Hijriah, MPD, sebagai pembahasan pendamping 1. Kemudian Bapak Irwandani, DPD, sebagai pembahasan pendamping 2, dan Ibu Sekretaris Ibu Kanada Komariah MPD. Kepada Saudari Muliatur Rahman, ya. Baik, selamat Anda sudah memasuki tahapan pertama awal dalam penyelesaian skripsi, ya, proposal. Baik, Muliatur Rahman, supaya sistematis saya mulai dari judul aja, ya, dari covernya. Sebaiknya cover ini menunjukkan isi pada skripsi saudara. Sebaiknya harus teliti. Kenapa di cover itu ada sebelum pengembangan ada huruf H? Apa maknanya H? Saat itu ketambahan atau peredaran saya. Iya. Sehingga Ya, itu menimbulkan yang huruf saya di sebelum pengembangan. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Ada hanya, lalu pengembangan jadi pengembangan, ya. Lalu nanti di fakultas jadi fakultas, ya. Fakultas jadi fakultas dan lain sebagainya. Ini menandakan ketidaktelitian Anda menulis, ya. Itu baru cover itu. Oke. Kemudian yang berikutnya saudara akan minta penegasan judul yang A. Oke. Halaman 1, penegasan judul. Penegasan judul, yang namanya penegasan judul artinya di atasnya ada judulnya. Sebelum ada penegasan judul, tentunya ada judulnya. Jadi judulnya bukan diletak di cover. Di cover, di halaman judul, tapi di atas penegasan judul itu ada judulnya. Baru Anda katakan penegasan judul. Iya. Ada judulnya penegasan judul, tapi judulnya tidak ada. Ini saran saya adalah harusnya saya setelah penegasan judul, saya menjelaskan tentang untuk menghindari kesalahpahaman dari penulis ini. Setelahnya bukan itu maksud saya. Sebelum A itu ada ini penegasan judul kan, ya, A, ya kan? Nah, sebelum A itu, poin A itu harus ada judulnya. Jadi kalau tidak ada judulnya, tahu-tahu ada penegasan judul, kan kurang pas. Baik. Lalu saudara, ketika penegasan judul, Anda akan menegaskan judul tentang judul-judul saudara itu. Ya, itu pengembangan dari pengembangan semua itu. Nah, sebaiknya saudara menjelaskan tentang media, lalu animasi ini film animasi atau animasi apa, Mas? Kartun, Ustadz. Iya, film, ya. Istilahnya iya. Animasi. Iya. Bukan animasi saja. Baik, Ustadz. Berbentuk film apa animasi aja, dia bergerak, yang penting bergerak gitu, nggak punya cerita. Berbentuk film, Ustadz. Iya, kalau dia berbentuk cerita maka film animasi. Baik, Ustadz. Tapi kalau dia tidak ada cerita, terserah aja, yang penting ada gambar bergerak, nah itu artinya animasi tidak apa-apa. Baik, Ustadz. Ya, kalau film itu ada cerita, ada skenarionya, ada pelakunya. Pelakunya Upin Ipin, maka itu ada pelakunya.
Lalu Anda jelaskan per poin ya, per poin itu. Oke, selanjutnya latar belakang masalah. Pada halaman 2, latar belakang masalah itu isinya teori sama data. Teorinya tentang apa? Teorinya tentang judul. Judulnya tentang apa? Judulnya tentang media, film, media, video, ya video animasi, film animasi. Ya, coba lihat istilahnya nanti ya, apa video animasi, apa film animasi. Iya baik Ustaz, nanti saya akan lihat kembali. Supaya, nah itulah yang Anda cari sebagai landasan teori, supaya Anda tidak. Lalu dari di latar belakang itu isinya teori, teorinya tentang itu, apa itu media film animasi, lalu bagaimana Maharatul Kalam, itu cari grand teorinya sebagai landasan saudara untuk mencari data nantinya. Ya. Nah, teori-teori yang tidak pas, misalnya pada halaman 2, Anda mengutip pendapat Asrori. Iya Ustaz. Menurut pendapat Asrori mengatakan bahwa media pembelajaran menurut indera, gimana maksudnya kata-kata itu? Jadi dalam media itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu menjelaskan poin medianya. Asrori apa pendapat indera? Ini pendapat Asrori apa pendapat indera? Pendapat Asrori, Ustaz. Tapi Anda katakan bahwa menurut pendapat Asrori mengatakan bahwa media pembelajaran menurut indera. Mohon maaf Ustaz, ini menurutnya ini saya ketambahan, jadi mohon maaf. Sebenarnya menurut pendapat Asrori mengatakan bahwa media pembelajaran indera, media pembelajaran. Oke. Yang penting Anda paham itulah kekeliruan Anda, ya. Lihat rujuk itu satu. Yang kedua, yang Anda katakan 3 macam ini itu medianya atau pembelajaran media? Medianya Ustadz. Tapi Anda tulis pembelajaran audio, tidak ada pembelajaran audio, artinya Anda akan mengajarkan audio. Mungkin itu pembagian medianya terbagi media audio, media visual, bukan pembelajaran audio, pembelajaran visual. Salah itu. Iya Ustadz, iya. Maksud saya pembagian audio. Ya, jangan memaksakan membuat teori-teori yang tidak benar. Ya, rujuklah pada teori yang Anda kutip, sesuaikan dengan bukunya. Ya itu ya. Jadi sesuai dengan itu ya. Oke, data. Datanya apa yang Anda munculkan di sini? Saya ada data hasil wawancara saya di 2 sekolahan. Yang pertama di halaman 4 Ustadz, di sekolahan MTS Bandar Agung dan MTS Al-Hikmah Ustadz. Apa datanya? Datanya yang pertama yang saya hasil wawancara saya, di kedua sekolahan tersebut tidak adanya media penunjang dalam proses pembelajaran bahasa Arab sehingga menimbulkan peserta didik menimbulkan kejenuhan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ya. Terutama kepada peserta didik. Jadi saudara, sebaiknya data itu ada 2, data tentang gurunya dan data tentang peserta didiknya. Data tentang gurunya terkait pada media yang digunakan oleh guru selama ini dalam pembelajaran Maharatul Kalam. Baik Ustaz. Nah, jadi tidak perlu Anda menyinggung tentang metodenya, bagaimana apa itu. Nah, Anda fokuskan kepada kaitan dengan guru adalah media yang digunakan oleh guru. Ya. Lalu tentang siswanya Anda berbicara tentang kemampuan Maharatul Kalam. Harus ada munculkan data. Oke. Lalu istilah di dalam ini, identifikasi massal dan batasan masalah itu biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif biasanya menggunakan fokus dan subfokus. Lalu rumusan masalah.
Rumusan masalah itu setidaknya ada 4 atau 3 deh. Pertama, bagaimana mengembangkan, oke. Kedua, bagaimana kelayakan. Setelah Anda mengembangkan, membuat produk, Anda akan divalidasi. Jadi pertanyaannya kelayakan dulu. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana respon setelah Anda lihat atau diuji dengan validator, layak atau tidak, Anda uji coba. Uji coba itu Anda akan melihat respon. Maka pertanyaan ketiga, bagaimana respon? Lalu pertanyaan keempat, setelah adanya respon, ternyata muridnya tertarik, gurunya tertarik, maka Anda melihat efektivitasnya. Apakah media yang Anda buat itu efektif dalam pembuatan maraton? Maka bagaimana efektivitas, jangan keefektivitasan. Bahasanya coba diperbaiki. Bagaimana efektivitas, kan gitu ya. Lalu nanti landasan teori sesuaikan dengan apa itu buku rujukan. Pertama, tentang bagaimana model, ya, bagaimana model. Lalu yang kedua, bagaimana media. Jadi dari pengertian macam-macam media sampai kepada film animasi. Nah, film animasi itu Anda bahas lagi secara detail. Apa indikatornya, apa aspek-aspeknya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana itu harus Anda munculkan di dalam landasan teori. Nah, begitu juga kepada maharatul kalam. Nah, maharatul kalamnya seperti apa? Pengertian, lalu apa indikator maharatul kalam dan lain sebagainya. Oke, itu. Nah, kemudian metode penelitian Anda sesuaikan dengan buku petunjuk. Nanti Anda menggunakan R&D, ADI ya, ADI. Nah, bagaimana prosesnya, bagaimana analisanya, Anda lihat di buku rujukan. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka coba Anda lihat lagi apa itu terkait bagaimana di awal Anda tidak ada di awal itu yang Anda tulis daftar pustaka Purwanti Budi. Ini tidak abjadiyah. Tapi setelahnya sudah mulai abjadiyah. Tapi artinya coba Anda ini. Mana yang jurnal, mana yang buku, Anda pisahkan ya. Antara buku, ini, kemudian Anda sesuai dengan apa yang terakhir, cobalah Anda adalah jurusan bahasa Arab. Kenapa alergi dengan ini ayat dan hadis Nabi? Ya, Anda di jurusan bahasa Arab harus banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan saudara. Saya kira itu Pak moderator, Bapak Profesor Dr. Sultan Syahrir yang dapat saya berikan masukan kepada saudari. Semoga dapat memperbaiki proposal dan skripsi ke depan. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja kali ya, Pak Guntur ya. Pak Tonnya lagi keluar nih kayaknya. Sholat mungkin. Baik, terima kasih Pak Guntur. Kita lanjutkan ya Pak Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliatur Rahmah. Ibu. Ya, tadi sudah banyak ya masukan-masukan dan pertanyaan, kritikan dan saran dari Ustadz Guntur. Ya, saya kira sepakat apa yang sudah ditanyakan dan dipertanyakan oleh Ustadz Guntur. Banyak hal tadi ya, mulai dari ketelitian. Nah, ini emang kurang teliti nih. Maksudnya di judul ada H. Kelihatannya sih tidak apa-apa ya, tapi kan itu merusak jadinya. Salah-salah ketik gitu kan. Oke. Oke, terkait isi, ini kan ingin mengembangkan media video ya. Iya,
Ustazah. Media video animasi dua dimensi, gitu kan? Untuk maharoh kalam, meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Nah, tentunya di latar belakang harus munculkan dulu kenapa kamu tertarik ingin melihat atau membuat video 2 dimensi, ya. Baik, Ustazah. Kenapa? Kemudian harus ada juga apa namanya kompetensi atau kemampuan maharoh kalamnya seperti apa sih anak-anak ini sehingga kamu ingin kembangkan. Pak Irwan? Ya. Kan uji. Uji juga. Oh ya udah. Oke. Mana datanya? Maharoh kalamnya mana? Untuk data maharoh kalam sendiri belum tercantum di sini, Ustazah. Loh, di mana naruhnya kalau nggak di sini? Ini data awalnya hanya wawancara tentang media sendiri dalam proses pembelajaran bahasa Arab di situ. Harusnya kenapa ingin meningkatkan maharoh kalam? Tentunya harus ada data maharoh kalam tadi, ya kan? Iya, Ustazah. Iya. Kenapa kamu tertarik maharoh kalam? Nah, karena emang data harus ada nih, maharoh kalamnya tuh ternyata masih rendah. Anak-anak masih sulit gitu. Nah, indikator sulit itu seperti apa? Kemampuan kalamnya seperti apa harusnya? Secara teori kemarin yang dikatakan maharoh fil kalam itu apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Secara teori itu menurut siapa gitu. Harus ada teorinya itu untuk menentukan oh kamu ini layak dan ingin meningkatkan maharoh kalam peserta didiknya seperti apa. Karena ngelihat data awalnya tadi rendah gitu ya. Harus ada itu. Kalau maharoh kalam berarti datanya melalui apa? Pretest untuk tapi tes. saya ingin iya. Ya, tes ya. Bisa nggak kalau maharoh kalamnya diobservasi? Untuk masa sekarang ini di kedua sekolah tersebut tidak bisa didatangi, bisanya hanya online, Ustazah. Online. Nah, sih tanya-tanyanya secara online. Bisa nggak kalau tanya-tanyanya online? Iya, saya kemarin itu saya sudah bertanya tentang meningkatkan maharoh kalam di sekolahan, khususnya sekolahan Al-Hikmah. Nah, di sekolahan Al-Hikmah itu dari segi anak pondoknya itu sudah lumayan untuk maharoh kalam sendiri, tapi untuk dari siswa luar pondok itu minim dalam proses pembelajaran bahasa Arab sendiri, Ustaz. Nah, ini yang dilihat yang mukim apa yang kalong? Yang kalong, Ustazah. Yang kalong yang dilihat. Kenapa harus yang kalong? Karena perbedaan antara yang kalong sama yang mukim itu beda jauh. Yang mukim itu sudah ya pasti ada bedanya. Pasti mungkin ada bedanya ya. Tapi diacak aja saya kira semuanya nggak apa-apa. Jadi untuk melihat maharoh kalamnya seperti apa, ya kan? Taruhlah mungkin buatlah masih rendah, ingin Anda tingkatkan lagi dengan animasi. Mungkin melihat pembelajaran lebih menarik lagi dengan animasi 2 dimensi, gitu kan? Nah, nanti yang mungkin harus dikembangkan tadi, seperti kata Ustadz Guntur, bagaimana mengembangkannya ya, itu lebih kepada materinya itu yang dikuatkan ya, bukan ke medianya. Jadi materi yang dikembangkan itu apa tadi? Tentang apa? Al-hiwar, produtnya atau apanya ini? Hiwar. Nah, hiwarnya. Berarti nanti materi-materi hewarnya itu yang harus dipilih yang sesuai dengan silabus ya, yang harus diperbanyak gitu. Kalau bisa jangan hanya satu pertemuan, hiwar dengan satu pertemuan, beberapa pertemuan gitu loh yang dibuat dalam video animasi kamu itu. Jangan nanti pekerjaannya udah sulit ya, caranya metodenya kesulitan, hasilnya hanya minus gitu. Minus banget, satu hiwar misalnya. Jadi saya pikir minimal 1 semester lah, ada berapa hiwar itu kamu buat video animasinya gitu. Bila perlu 1 tahun, kelas berapa ini? 8? Kelas 8, 1 tahun, semua kelas 8 itu video animasinya kamu buat. Nah itu, oke. Kemudian kamu cari bagaimana tingkat ketertarikan ya, kelayakannya seperti apa, respon, ada respon juga? Ada, Ustazah. Respon, kelayakan, sampai efektivitas? Sampai uji efektivitas? Iya, ada, Ustazah. Ada, jadi 4 pertanyaan tuh, ada 4 rumusan ya. Oke, saya setuju itu. Jadi nanti bagaimana pengembangan yang dikembangkan bukan hanya satu materi ya, tapi beberapa judul gitu, hiwar.
kemudian bagaimana respon, kemudian kelayakan dan juga efektivitas. Nah, baru diuji efektivitasnya. Video yang kamu buat itu efektif atau tidak efektif dalam pengembangan meningkatkan maharoh kalam, itu ya. Baik, Ustazah. Oke. Kemudian secara teori saya kira juga harus ditambahkan itu apa saja yang harus diteliti terkait tentang maharoh al-kalam. Bukan maharoh kalam saja ya. Satu dari aspek pengembangannya, kemudian model pengembangan sudah ada ya. Sudah, Ustazah. Model pengembangan sudah ada, tapi kamu milih punya siapa ini? Menggunakan Saya ini model siapa? pengembangan Adi, Ustazah. Ya, oke. Nanti harus ada alasan kenapa Edi yang dipilih. Gitu ya. Ustazah. Baik, Ustazah. Oke. Teori tentang maharoh kalamnya kok nggak muncul ya? Hah? Ada nggak? Ada, Ustazah, di halaman 18. Kok ini ngacak gitu? Atau harusnya di kerangka teoritik itu lengkap dulu baru metodologi. Ya kan ini yang apa namanya nih judulnya metode penelitian ya. Nah, ini terakhir metode penelitian. Sebelum metode penelitian itu dilengkapi teorinya. Ya, kan ada kajian teori ya? Mana kajian teori ini? Kok nggak ada sih judulnya kajian Itu teori? di halaman 17, Ustazah. Di halaman Lah, kok 17. jauh amat? Kajian teori setelah metodologi gitu? Iya. Oh, letaknya sekarang bingung saya. Oke, pembelajaran bahasa Arab. Enggak, ini udah sesuai panduan belum? Kok saya juga lihatnya aneh. Harusnya kan kajian teori dulu lah baru Metodologi metode. Pak ya. Iya. Kemudian dan Mm-mm. kemarin, ya ini insya Allah setelah panduan. Kemarin itu saya bertanya kepada teman yang sudah sempro kemarin, kalau kajian teori itu letaknya setelah metode penelitian, Ustazah. Makanya saya rubah ulang ke. Nah itu. Iya. Ya, lihat lagi ya. Nah, ini kayaknya agak-agak aneh ini. Untuk hari apa ini? Belum dijadwal. Insya Allah. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan lancar, Bu. Ya, amin. Diingatkan aja nanti ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi sistematika nanti kamu cek lagi bener apa enggak nih. Baik, Biasanya Ustazah. sih kajian teori dulu baru metode terakhir. Ini kok metodologinya terakhir. Apa namanya kajian teorinya yang terakhir. Makanya saya nyari-nyari tadi di bagian sana kok nggak ada. Ya, media pembelajaran animasi ya tadi, video animasi itu nanti kamu menggunakan apa aplikasinya membuat video? Saya menggunakan Adobe Flash Premiere, Ustazah. Apa itu? Adobe Flash Premiere itu sebuah aplikasi yang bisa membuat animasi di animasi itu muncul lebih berbeda. Seperti dia bisa menimbulkan 3 slide ya. Tapi nggak kamu munculkan ya di sini ya. Harusnya nanti buat video animasi video animasinya berbantuan apa gitu, cara membuatnya atau langkah-langkah pembuat video animasinya seperti apa. Dengan program apa misalnya. Itu secara teori kalau bisa ditambahkan itu. Ya. Baik, Ustazah. Ya tadi apa yang kamu sebutkan tadi ditulis saja di sini tambahkan. Oke. Terakhir sistematika penulisan ini masih ada yang footnote, ada middle note, campur aduk ini. Kamu harus konsisten kalau kita kan menggunakan footnote. Ya sudah footnote semua. Jangan dicampur ada middle note ya. Baik, Ustazah. Terus jurnalnya sudah ada berapa nih? Jurnal hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk jurnalnya penelitian terdahulu itu ada 2, Ustazah. Ada 2, dikit amat. Di kajian tambah jangan cuma 2, minimal 5 lah, ya. Baik, Ustazah. Iya, tambahkan hasil penelitian. Cari jurnal-jurnal ilmiah, ya terkait bahasa Arab. Kalau ada tentang bahasa Arab, ada nggak bahasa Arab? Video animasi. Ada, Ustazah. Tapi untuk di sini belum saya cantumkan. Ya, cari yang bahasa Arab, walaupun mungkin materinya kalau di sana bukan hiwar.
kamu ambil hiwar. Apa nanti bedanya yang orang sudah teliti dengan yang akan kamu hasilkan ini, kira-kira seperti itu. Ada rancangan hasil dari pengembangan yang dibuat oleh Muliatur Rahma ya. Oke, mungkin saya juga secukupkan itu, mungkin nanti berbagi dengan Pak Irwandani. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Midria. Saya kira semakin lengkap ya. Ya, masukan-masukan diberikan baik oleh Pak Guntur maupun oleh Ibu Umi Hidriyah tadi, mulai dari substansi sampai kepada sistematikanya harus Anda perbaiki ya. Muliatur Rahmah Muli. Ini orang Lampung ya? Ya. Bukan Ustaz, orang Jawa. Orang Jawa Ustaz. Muli Mekanai. Gadis tuh. Muli Mekanai. Lagi rincak-rincaan. Baik, berikutnya yang terakhir kami berikan waktu kepada Bapak Irwandani yang Bedi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Prof. Sultan selaku moderator. Silakan Pak Irwan. Siap. Cek kedengaran nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Prof. Sultan selaku moderator seminar proposal atas nama Muli ya. Muli siapa? Muliatur Rahmah Ustaz. Muliatur Rahmah. Oke. Saya nyambung saja tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembahas pembahas utama dan pembahas pendamping 1 ya. Yang akan saya soroti mungkin lebih ke next ya. Lanjutan dari proposal Muli setelah ketika memang Dewan bersepakat untuk menerima, titik beratnya mungkin di prosesnya ya. Tadi saya lihat di metode tadi juga agak kebingungan ya kalau di bab 2 gitu. Karena memang biasanya sih di bab 3, di bab bagian terakhir gitu. Nah, coba cek di pilihan metode pengembangannya ya. Karena ini praktis ya, proposal itu lebih ke praktis. Jadi Muli tidak perlu menuliskan semua teori tentang pengembangan gitu loh. Jadi cukup pilih metode pengembangan yang kamu gunakan itu apa ya. Jadi kalau misalkan Adi ya udah jelaskan saja tentang metode itu gitu kan, mulai dari tahap-tahapannya gitu, karena fokus utamanya justru malah ke setiap tahapan itu ya. Jadi di setiap metode pengembangan itu kan ada banyak tahapan kan ya. Nah, yang disorot itu justru malah setiap tahapannya itu kamu melakukan apa gitu, kamu ngapain di situ gitu loh ya. Misalkan di ADI itu kan ada ada analisis kan. Nah, kegiatan menganalisisnya itu apa yang dianalisis, bagaimana cara menganalisisnya, dan hasil analisisnya itu justru yang dimunculkan gitu loh. Oke ya. Ya, jadi nanti ketika memang bicara setelah itu desainnya, kemudian bagaimana membangunnya, developnya gitu, itu tuh memang benar-benar muncul dari analisis yang sudah dilakukan oleh Muli gitu ya. Baik Ustaz. Jadi analisis itu kan yang sudah kamu paparkan di latar belakang. Nah, di metode nanti kamu munculkan lagi gitu, tapi lebih tajam, lebih dalam gitu. Maksudnya apa yang dianalisisnya, misalkan kurikulumnya, kemudian di dalam kurikulum itu ada ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, sampai kemudian ke indikator, baru kemudian media itu ya ada di indikator yang keberapa gitu misalkan, atau untuk mengatasi atau untuk menyelesaikan indikator yang mana. Nah, itu harus dijelaskan ya. Jadi posisi dari media yang Muli kembangkan itu sudah jelas gitu loh, untuk apanya, di mananya gitu, karena memang orang butuh melihat dasarnya itu ya. Baik Ustaz. Oke ya. Nah, lalu kemudian ini juga pesan ya, mungkin saya temukan juga beberapa mahasiswa yang validasi ya, yang meminta saya untuk menjadi validator. Itu saya menemukan bahwa justru produknya yang dibawa gitu loh. Padahal yang paling penting itu ya desainnya, desainnya gitu loh, rancangannya gitu loh. Ya logikanya gini saja, misalkan Muli itu kan calon guru ya.
kayak calon guru atau seorang profesional gitu kan, seorang arsitek lah, ya. Jadi ketika kita mau memvalidasi produk yang kita buat, itu justru yang divalidasi itu desainnya dulu gitu loh, baru kemudian produknya. Ya sama kayak misalkan saya diminta untuk menilai sebuah rumah, ya. Ya biasanya sih yang dicek dulu ya itu rancangannya dulu gitu loh ya. Berapa ruangnya, berapa ukurannya gitu kan. Seperti apa gambarnya dan seterusnya gitu. Nah, bukan rumah jadinya. Karena apa? Karena kalau rumah jadinya kalau misalkan validator itu tidak berkenan gitu ya, atau misalkan menemukan ada kesalahan-kesalahan, itu akan besar kerugiannya gitu karena harus dibongkar, ya, harus ditata ulang, harus dirusak dan seterusnya. Tapi kalau dalam bentuk desain itu ya ketika ada kesalahan ya itu akan lebih low cost gitu ya, costnya lebih murah karena memang yang dirombak itu ya desainnya gitu loh, bukan produk jadinya. Karena produk jadi itu hasil akhir ketika desain itu sudah di ACC, sudah divalidasi. Cuman kebanyakan mahasiswa bimbingan itu justru malah melupakan bagian utama yang harus dikerjakan gitu, yaitu rancangannya gitu. Karena itu tadi ya, malah hanya menunjukkan ini loh produknya Pak gitu, ini hasilnya seperti ini gitu. Nanti ketika saya koreksi ini salah, ini kurang ini kan sangat merepotkan bagi mereka karena harus membuat ulang gitu kan. Ya, jadi mohon dipahami mindset penelitiannya ya. Jadi ketika bicara ya itu tadi, ketika Anda memilih metode penelitian, di situ ada tahapannya, kamu harus pahami gitu loh. Setiap tahapan itu butuh apa. Jadi ketika bicara desain dan develop itu beda gitu ya. Nah, ketika kita bicara desain, berarti kamu memang benar-benar mendesain produknya gitu loh. Jadi jangan dulu membuatnya, tapi mendesain produknya, baru kemudian mencari validator ahli, ya, mencari validator untuk memvalidasi desain itu gitu ya. Nah, nanti proses desainnya ya nanti bisa melalui proses bimbingan gitu. Jadi jangan kemudian setelah proposal ini malah menghilang, kemudian menjadi langsung menunjukkan produk hasilnya gitu loh ya, produk akhirnya. Itu kurang tepat kalau menurut saya ya. Jadi mohon nanti Muli bisa memulai ya dengan teman-teman yang lain misalkan gitu ya. Jadi konsultasi dengan pembimbing itu ya itu tadi gitu, buat rancangannya, buat desainnya gitu. Baru kemudian setelah itu baru dibuat produknya. Ya gitu ya Muli ya. Ini pesan aja supaya karena memang kalau udah kejadian udah telat itu ya lagi-lagi muncul rasa kemanusiaan gitu ya, rasa kasihan gitu kan, padahal itu sesuatu yang kurang tepat. Ya mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan. Semakin lengkap ya masukan dari Pak Irwan yang terakhir tadi dengan penyempurnaan dari proposal Anda. Kita cukupkan ya, karena masing-masing tim sudah memberikan masukan-masukan, baik pembahas utama maupun pembahas pendamping pertama dan yang kedua. Jadi sudah banyak masukan-masukan kepada Muliatur Rahmah untuk perbaikan atau penyempurnaan proposal ini. Kemudian tindak lanjutnya Anda harus perbaiki ya, sempurnakan sesuai dengan saran yang disampaikan. Barangkali kita cukupkan di sini. Terima kasih pada tim yang sudah memberikan atensi yang benar kita pada sore hari ini. Saya kira kita cukupkan dan kita harus akhiri. Mari kita akhiri seminar ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas segala saran. Izin duluan ya, Prof. Ustadz Guntur. Pak Irwan kemana? Pulangnya? Iya Pak. Lagi di parkiran ini tadi. Ke Jawa? Iya sih rencana coba. Mau 7 hari kan Pak Ji ya. Oh, mau pulang ke Malang ya Pak? Iya Prof. Iya, Ke Indramayu Prof. Oh, Prof. Iya Prof.
Oke. Mohon doakan. Selamat jalan lah, Ya. di jalan. Ya Ustadz, ya Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Prof, pamit Prof. Makasih Prof. Assalamualaikum. Bumi, pamit ya. Makasih. Nur, apa? Multia, selamat ya. Terima kasih Ustaz atas masukannya dan sarannya. Oke, ya, pamit. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu. Ibu. Kalau misalkan kita belum berarti nggak bisa dimasukin titik ini ya?